Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya kita infokan terlebih dahulu bahwa Ibu narasumber kita lagi eh, masuk sedikit telat. Jadi mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu semua. Recording in progress.
Maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan, kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 Ya, Apenas, 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 untuk Indonesia. ya. Gimana narasumber kita, Mbak Farah? Sudah hadir? Izin Pak, ibunya masih dalam perjalanan sebentar. Silakan diputar kegiatan-kegiatan APENAS dulu, Mbak Farah.
Nah, mari kita mulai untuk webinar pada pagi ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Ion STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Ibu Novita Lasmawati SE MM selaku praktisi ahli K3. Mohon maaf Bapak Ibu, di mana yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema mengetahui regulasi K3 konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Ini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Dan dari kami Apeknas, salam konstruksi. Pagi ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang luar biasa, Bu Novita, terkait konstruksi, terutama mengenai K3 di dunia jasa konstruksi. Kami mengucapkan selamat datang ke webinar Apeknas hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Kami berharap Bapak Ibu peserta webinar senantiasa dapat mengikuti webinar kami, juga boleh bergabung nanti di dalam WA Group Apeknas, akan di-share sama admin di chatting group. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan ke Bapak Ibu peserta, dan terima kasih juga kepada narasumber kami yang hebat pagi ini, Bu Novita. Terima kasih Bu Novita. Everybody waiting for you for 20 minutes more. So we Apeknas apologize on behalf of Ibu Novita ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pihak dan teman-teman pengurus, terutama di Provinsi Sumatera Utara dengan 34 kabupaten kotanya, Jawa Barat, dari Bogor, kemudian teman-teman yang dari Papua Barat, terutama dari Kabupaten Biak yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Untuk waktu dekat, Apeknas juga akan melantik pengurus Apeknas Kepri dengan 7 kabupaten kotanya. Semoga Bapak Ibu yang ada di webinar hari ini juga bagi para pelaku kontraktor konstruksi, kami boleh meminta bantuan dan supportnya bila mana ada kontraktor di seluruh Indonesia yang bersedia menjadi calon pengurus kami Apeknas. Kami persilakan untuk menghubungi call center kami di 0811 777 8575 ya, dengan Pak Alberto. Nanti akan di-share juga di chatting obrolan atau chatting group ya, bagi para kontraktor yang bersedia menjadi calon pengurus khususnya di daerah Kalimantan, Sulawesi ataupun Sumatera, provinsi yang lainnya. Kami boleh dibantu untuk direkomendasikan untuk jadi calon pengurus provinsi maupun pengurus kabupaten kota, agar Apeknas dapat terbentuk di 38 provinsi, 518 kabupaten kota dengan cepat, dan kami senantiasa bersedia untuk berkomunikasi dengan calon-calon pengurus tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Bila mana ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar, kami berharap ke depan kami akan lebih mengimprove webinar kami. Terima kasih, kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. moderator, Mbak Farah. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Ya, Recording stopped. kami hitung 1 sampai 3 ya Bapak. Sat-
Terakhir ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube-nya Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir. Kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon, mohon dapat di-follow channel WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab, di mana webinar ini akan dipandu oleh Ibu Novita Lasmawati, SEMM, selaku praktisi ahli K3. Kepada Ibu, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Faradila. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, selamat pagi, Novita. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini kayaknya saya harus hormat dulu nih sama orang tua yang sudah berkecimpung. Mohon izin saya dipercayakan oleh tim Apetnas untuk memberikan share materi. Sharing ya Pak, tidak menggurui atau tidak mengajari Bapak-bapak yang sudah juga pastinya sudah kecimpung di bidang K3 cukup lama. Saya melihat bahwa progres Zoom ini tiap waktu makin bertambah, jadi mungkin tidak akan saya ulang walaupun bergabung beberapa nanti. Semoga materi ini bisa menjadi informasi dan juga bekal di dunia pekerjaan masing-masing Bapak Ibu. Mohon izin Bapak-bapak yang juga menjabat di bagian pemerintah, ASN dan di bidang apapun, salam hormat saya sebagai tim narasumber atau dibilang tim memberikan speaker atau informasi tentang K3. Perkenalkan nama saya Novita, kebetulan saya juga bekerja di Lembaga Pelatihan Jasa K3 di salah satu di Batam dan saya sudah juga ahli K3 di tahun 2015 dan berkecimpung. Mungkin ada Bapak Ibu yang kenal saya di Zoom ini. Boleh mungkin saya raise hand? Adakah yang kenal saya di Zoom ini? Selain narsum dan yang lain, nggak ada yang suara. Apakah otomatis di unmute ya Mbak Faridila? Para tim Zoom saat ini tidak bisa merespon atau bagaimana, Bapak Ibu? Suara saya masih cukup jelas. Cukup jelas, Bu. Sangat jelas sekali, Bu. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Muhammad Isa. Oke, kita langsung ke materi aja Pak ya. Saya izin. Jelas Bu. Clear, Oke, Bu. saya akan coba share materinya. Apakah cukup jelas slide-nya bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu? Alhamdulillah bagus, Bu. Oke, Pak.
Saya diizinkan sharing, memberikan informasi tentang peraturan perundangan terkhusus secara general K3, di mana di sini adalah asosiasi konstruksi, jadi saya ambil lebih banyak tentang contoh-contoh di bidang konstruksi. Jadi saya share dengan beberapa materi K3 yang telah terjadi di dunia-dunia pekerjaan yang saat ini. Izin saya akan memulai dengan materi kita di mana regulasi K3 bidang konstruksi atau pengertian K3. Jadi secara umum dulu kita informasikan dengan dasar hukum K3, kapan dan di mana diperlukan K3, pengertian dan jenis K3 konstruksi, dan contoh-contoh kecelakaan, kejadian-kejadian yang ada di dunia kerja saat ini dan setelah berlalu atau sudah berjalan. Apa itu K3? Di dalam K3 ada Recording dasar in hukumnya. progress. Yaitu dasar hukum K3 pastinya kita berdasar pada Undang-Undang 45, setelah itu Undang-Undang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 1 1970, dan juga Undang-Undang tentang Sistem Manajemen K3 Permen 5 yang di sekarang jadi PP 50 tahun 2000 ini ya, ini yang paling lama. Terus Permenaker 1 1980, Permenaker 9 ini tentang konstruksi dan Kep Dirjen 20 DJPPK Romawi 6 2004. Di sini akan ada pelan-pelan kita akan melihat di slide-nya. Semoga tidak bosan Bapak Ibu jika ada suaranya atau terputus, ada instruksi, ada hal yang mungkin perlu disanggah dalam informasi, kita feel free di sini. Silahkan sampaikan saja, mungkin di chat, mungkin Mbak Faradila akan monitoring di chat ya Mbak, ya jika ada pertanyaan, komunikasi, atau hal apapun di seluruh Indonesia. Saya lihat di sini ada Makassar, ada sekitar Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan yang lain. Jika ada sinyal atau kondisi yang tidak nyaman, nanti disampaikan saja. Jika itu eh, sumbernya dari kita atau dari penyelenggara. Siapa yang perlu K3? Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan di tempat kerjanya, termasuk kita atau Anda. Semuanya dimanapun, di rumah kita perlu K3, di tempat kerja kita perlu K3, di jalan raya kita perlu K3, di setiap tempat, setiap daerah kita perlu K3. Mengapa saya perlu K3? Kita perlu dipertanyakan lagi di sana. Karena Anda tidak ingin mengalami celaka atau cedera, luka, penyakit, atau sampai kematian. Tidak ingin kehilangan barang atau harta benda. Jadi di sini kita tidak mau rugi, tidak ingin kehilangan orang-orang yang Anda sayangi akibat kecelakaan. Makanya ada slogan atau flyer-flyer atau kita bilang kampanye-kampanye K3, di mana pulang pergi selamat, pulang juga dengan selamat. Bekerja untuk menyambung hidup bukan untuk cedera atau mati. Itu mengapa kita perlu K3. Oke. Ada terbaru, benar. Terima kasih Pak Riswanto di UPR ya Pak ya, baik di tahun 2021 nomor 10. Jadi catatan nanti di slide. Jadi bisa jadi tambahan. Terima kasih informasinya Pak. Di mana saya perlu K3 di tempat kerja atau kantor. Di ruangan itu atau di tempat kerja itu harus safe atau harus selamat, aman, dan nyaman. Di rumah itu rumah kita harus home safe atau aman. Semua kabel-kabel listrik, semua instalasi-instalasi yang konstruksi kita, bangunan kita, kenapa kita ada perbaikan, peremajaan, ada rencananya. Kapan saya perlu K3? Setiap saat pada waktu Anda melakukan suatu pekerjaan. Di rumah, misalnya pada waktu memasak di dapur. Ini sangat umum ya, membersihkan rumah, memperbaiki lampu atau listrik dan lain-lainnya. Di perjalanan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa di perjalanan, misalnya pada waktu mengemudikan mobil, menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, dan lain sebagainya. Di tempat kerja, misalnya, pasti semuanya Bapak Ibu saya lihat ini semua rata-rata pengalaman dan sudah bekerja.
Jadi di tempat kerja misalnya pada waktu mengoperasikan suatu mesin atau peralatan atau kita lewat dalam area-area bekerja sambil duduk dan waktu lama juga juga kita lihat K3 kita saat di office terlalu lama bekerja. Oke, kita lanjut. Eh, Materinya atau slide dari sharing regulasi K3 konstruksi ini yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan K3. Caranya ada 3 poin dibahas di sini, yaitu spot the hazard, lihat kemungkinan bahaya, perhatikan. Makanya kita ada penilaian, risk assessment. Assess the risk, perkirakan risiko atau akibatnya. Make change, lakukan perbaikan segera. Jadi kalau kita sudah meriksa dan melihat sesuatu hal yang tidak benar atau ganjil atau ganjel atau sesuatu yang berbeda dari yang lain, kita langsung segera ada perbaikan. Ada namanya kalau standar ISO dia continuous improvement. Di SDM, sumber daya bidang K3, itu ada yang melindungi di personil atau SDM K3. Selain pengawas ketenagakerjaan, mohon izin mungkin di sini ada pengawas ketenagakerjaan yang diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 1, Undang-Undang K3 tadi, tahun 1970 adalah ahli keselamatan. Makanya secara umum rata-rata yang sudah menjabat atau bertanggung jawab di bagian K3 itu wajib ikut sertifikasi ahli K3, yaitu khusus AK3 umum. Di pasal 1 ayat 6, ahli K3 adalah tenaga-tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar. Jadi bantuan atau perpanjangan untuk melakukan regulasi K3 di tempat kerja adalah tenaga-tenaga ahli K3 yang dari luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Kemenaker. Makanya ada sertifikasinya, ada lisensinya, dan ada SKP-nya untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Ahli K3 tersebar di berbagai perusahaan dan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Saya harap juga di sini Bapak-Bapak ada juga yang menjadi ahli K3 umum. Dan juga mungkin, atau perusahaan, lanjutnya setelah ahli K3, perusahaan PJK3, perusahaan atau pengusaha, terus PJK3, Lembaga Audit SMK3, dan Asosiasi Profesi K3. Ahli K3 spesialis, auditor SMK3, ahli K3 spesialis seperti konstruksi ini. Jadi kalau dibilang konstruksi udah masuk ke ahli spesialis, K3 spesialis. Dan PJK3 adalah lembaga yang diberikan izinnya untuk melaksanakan sertifikasi atau pelatihan pembinaan K3. Kementerian ESDM itu di bagian inspektur tambang atau migas. Jadi ada juga di dalam sumber daya untuk bidang K3 itu di ESDM. Kementerian PUPR yang tadi Bapak eh, Ridwan atau Pak apa tadi yang menyampaikan ada di peraturan nomor berapa ya Pak tadi? PUPR nomor 10 tahun 2021 oleh Pak Riswanto. Nah, di situ lagi SDM yang memiliki keahlian bidang K3 selain pengawas ketenagakerjaan ada yang ada di instansi ketenagakerjaan yaitu penguji K3, yaitu dibilang PJ K3 Riksa Uji. Dan mungkin ada asosiasi Apenas ini juga sebagai perpanjangan tangan atau memperluas rekan atau partner mitra daripada pengawas tenaga kerja untuk melaksanakan K3. SDM K3 tingkat perusahaan. Izin Bapak Ibu, saya share dari informasi teknis ini. eh, Informasi ini saya adopt dari beberapa praktisi, dari beberapa eh, regulator atau pengawas K3 baik dia profesi praktisi di swasta maupun di pemerintahan. Tingkat SDM K3 tingkat perusahaan, pembinaan dan pengawasan K3 secara internal atau di tingkat perusahaan atau tempat kerja juga dilakukan oleh ahli K3 dan SDM sumber daya manusia K3 lainnya yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai regulasi. Jadi
Kenapa perlu ada sertifikasi K3 konstruksi? Karena dilindungi dan sesuai dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku. Keahlian di bidang teknik mekanik antara lain ahli K3 spesialis. Nah, K3 spesialis yang dilindungi hukumnya ada peraturan perundangannya itu adalah pesawat uap bejana tangan tangki timun yang disebut PUBT. Terus pesawat uap dan pesawat angkut itu PAPA. Pesawat tenaga produksi yang disebut PTP, elevator, eskalator, instalasi penyalur petir, itu spesialis listrik LS, juga penanggulangan kebakaran, spesialis kebakaran. Juga ada nanti spesialis konstruksi tambahannya di sini. Keahlian ketiga di bidang kesehatan kerja, lingkungan kerja diantaranya dokter perusahaan atau kesehatan kerja, dokter spesialis okupasi. Jadi di setiap perusahaan wajib ada dokternya kalau berskala perusahaan yang risiko tingkat tinggi dan juga karyawan di atas 100 karyawan. Paramedis, makanya ada pelatihan paramedis atau perawat perusahaan atau kesehatan kerja, higienis industri, higienisnya ada juga ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 bekerja di ketinggian, dan ahli K3 kimia. Dia di bagian kesehatan dan lingkungan kerja. Ini bagian-bagiannya untuk informasi kita. SDM K3 sesuai regulasi K3, SDM K3 umum ada dua. Terbagi dua itu ahli K3 umum dan auditor SMK3. Sedangkan auditor SMK3 itu terbagi dua lagi, auditor eksternal pada badan audit independen. Dia tersendiri tidak bergabung di PJK3 tapi punya lembaga audit sendiri. Dan juga auditor internal itu di perusahaan atau tempat kerja yang sudah mendapat sertifikasi SMK3 atau ISO yang disebut ada auditor internal. SDM K3 teknik itu terdiri dari ahli K3 bidang konstruksi tadi, di bagian teknik dia ada ahli K3 bidang pesawat angkat-angkut, saya singkat dengan atau kita biasa dengar adalah PUBT, ahli K3 PAPA, ahli K3 PTP, petugas K3, operator K3 di bagian SDM tekniknya. SDM bidang kesehatan tadi, yaitu di bagian dokter hiperkes yang dikembangkan bersama IDIKI atau apa Ikatan Dokter ya, Ikatan Dokter Indonesia IDI biasanya. Dan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis atau perawat hiperkes, dokter penasihat ketenagakerjaan yang disebut juga mendukung program JKK, BPJS, jaminan kecelakaan kerja, dokter spesial okupansi dikembangkan oleh Perdoki atau Persatuan Dokter eh, Indonesia. SDM K3 bidang lingkungan kerja, ahli higien industri, industrial higien, ahli K3 kimia, petugas K3 ruang terbatas, yaitu yang sering kita sebut dengan confined space, petugas K3 bekerja di ketinggian, petugas pemantauan lingkungan kerja, teknisi K3 pestisida, dan teknisi K3 deteksi gas. Jadi para pengawas akan melihat di area kerja itu dia masuk mengarah kepada K3 mana. Permasalahan yang sering terjadi tentang permasalahan dan tantangan K3 nasional yang umumnya terjadi adalah perkembangan industri dan IT, diiringi dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, baik itu formal maupun informal. Jadi ada perkembangan, besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja, tingkat investor dan juga dunia pekerjaan yang sudah meluas dengan kebutuhan tenaga kerja yang juga eh, di, di tersebar di seluruh Indonesia yang harus dijangkau dilayani dengan kondisi geografi negara kepulauan. Keterbatasan sumber daya, itu personil dan lembaga K3 dan tenaga pengawas K3. Makanya perlu ada sosialisasi, pelatihan, informasi yang itu tadi campaign K3. Promosi dan edukasi bidang K3 belum meluas. Itu permasalahannya. Pemahaman dan kepedulian terhadap K3 belum merata pada semua pekerja dan pengusaha serta masyarakat. Sedangkan pengusaha juga banyak yang belum aware dengan tentang K3.
Kita masuk ke dalam poin K3 konstruksi di perancah scaffolding. Menurut Permenaker 1/1980 tentang K3 konstruksi bangunan, perancah atau disebut scaffolding adalah bangunan pelataran atau platform yang dibuat. Mohon izin, mungkin di sini saya tidak terlalu bidangnya familiar atau tidak menjadi praktisi pelaksana di bagian konstruksi atau perancah ini. Semoga nanti di saya jika ada salah-salah penyebutan atau penyampaian, mohon nanti saya diinstruk atau diberikan sanggahan komentar jika itu salah supaya tidak eh, terlalu jauh nanti kita informasinya. Izin saya kelewatan. Jadi dibuat sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan. Konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Jadi kita tahu fungsi konstruksi dalam Permenaker 9 juga tahun 2016 perancang masuk dalam kategori lantai kerja sementara. Jadi dia dipindah-pindah atau dibongkar pasang. Di dalam bab tadi SKB Kemenaker dan eh, Menteri Perhubungan nomor 174 dan 104 tahun 1986 tentang pedoman pelaksanaan K3 konstruksi di bab 3 peranca di 3.1 peraturan umum ada dua poin yang disampaikan di sana. Peranca harus dibuat untuk semua pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara aman pada suatu ketinggian. Di poin 2, perancah hanya dapat dibuat dan dirubah oleh. Jadi perhatikan, hanya boleh dirubah pengawas ahli dan yang bertanggung jawab, orang-orang yang ahli. Makanya kalau ada yang bekerja tidak ada di training awareness perancah, itu sangat panggilan K3-nya kurang, atau pengawas dan penanggung jawab sebagai proses kerja itu tidak menjalankannya. Dan juga di poin 3, poin 124 di pasal 24-nya atau di poin 24, perancah harus diperiksa oleh seorang tenaga ahli yang berwenang. Sedikitnya seminggu sekali sesudah cuaca buruk ataupun gangguan dalam masa pembangunan yang agak lama. Di poin 26-nya, setiap bagian dari perancah harus diperiksa sebelum dipasang. Dan poin 26, setiap bagian harus dipelihara dengan baik dan teratur sehingga tidak ada yang rusak atau membahayakan waktu dipakai. Dan terakhir, di pasal 31.27, perancah tidak boleh sebagian dibuka dan ditinggalkan terbuka, kecuali kalau hal itu tetap menjamin keselamatan. Jadi kalau masih kokoh, nggak apa-apa. Makanya ada jenis-jenis perancah, model-model perancah. Di dalam itu juga kita akan coba, karena ini regulasi, kita membaca atau membahas tentang poin-poin perancah di pasal ini, di permen. Di poin 3.15.1, pipa logam harusnya, jadi di sini menjelaskan, dibuat dari material yang baik, seperti pipa baja berlapis timah, atau disebut galvanized steel, dan juga cukup kuat untuk menahan beban dan mempunyai faktor pengaman. Dalam kategori penguncinya ada 4. Semua pipa vertikal atau horizontal harus dipasang kuat dan satu sama lain. Pipa harus dipasang palang penguat, jadi mohon diperiksa nanti Pak Bapak-bapak pengawas atau apa. Pipa harus dipasang palang penguat dengan arah diagonal pada jarak yang sesuai. Mungkin malas baca regulasi, semoga dengan webinar hari ini cukup membantu pengetahuan atau informasi kita tentang peraturan perancah. Perancah tidak boleh dipasang dengan jarak radius kurang dari 5 meter dari jaringan dan peralatan listrik. Itu boleh kita perhatikan dan kita periksa bagi kita yang bagian konstruksi atau bagian kontraktor. Perancah yang bergerak atau mobile scaffolds itu adalah perancah yang ditumpu oleh roda, harus diberi palang penguat untuk mencegah bahaya waktu digunakan. Perancah ini hanya dapat digunakan yang keras, kuat, dan rata. Tinggi dari perancah ini tidak boleh lebih dari 4 kali lebarnya. Tangga yang digunakan harus terpasang kuat kepada bangunan perancah. Perancah ini harus dilengkapi dengan rem pengunci agar tidak tergelincir waktu dipakai. Semoga untuk membantu informasi ini juga memeriksa material-material bagi
apa saya bilang di dalam webinar ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang ikut join di webinar ini, mungkin berprofesi dengan sebagai kontraktor, perhatikan juga materialnya. Tidak seorang pun diperkenankan untuk menumpangi peranca bila sedang bergerak. Jadi misal perancanya digeser, yang peranca beroda tidak ada satupun orang atau manusia menduduki atau ada berada menggunakan perancanya. Harus kosongan digerakkan. Semua bahan atau alat yang dapat terjatuh harus disingkirkan dari peralatan sebelum menggerakkan peranca. Oke, kita lanjut. Standar internasionalnya, informasinya lagi, mohon izin saya melampirkan beberapa standar dan nomor 10 saya bilang yang lainnya. Bisa dilihat dan bisa dicari lagi di ANSI A10.8 untuk standar-standar internasionalnya atau disebut di tahun 1988 atau selanjutnya itu tentang scaffolding, safety requirement-nya, peraturan dari aturan scaffolding-nya, ANSI A14.2, lenders, portable metal untuk safety requirement-nya juga, ASTM A53, standard specification for pipe, jadi pipanya, bahan steel, black, dan yang lainnya. Ada standar ASTM A370 standar test method dan definition mechanical testingnya untuk jenis bahan produk steel. Ada di standar internasional BS 113941 section 1.1 di tahun 1990 specification for steel tube. Sedangkan izin ini saya juga ambil dari regulasi eh, tenaga atau pelatihan K3 konstruksi, baik yang supervisi dan yang advance. BS 242 1941 maaf 1981 specification for the timber scaffold board. Jadi ada spesifikasi bahan scaffoldnya, scaffoldingnya. Di OSA 1910.24 Fixed Industrial Stars, OSA 1910.28 Safety Requirement for Scaffolding, dan standar internasional di JIS G3 triple 4 seamless carbon steel tube for general structure. Jadi ini bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang lain ingin mengetahui regulasinya, informasi ini ada. Versi Kemenaker, teknisi K3 Peranca, dia merefer ke Kep Dirjen PPK nomor 20 2004. Supervisi K3 Peranca refer ke Kep Dirjen PPK 74 2013. Jadi scaffolding itu ada personil, ada pemilihan material, ada proses instalasi, ada regulasi dan standarnya. Personilnya dia pakai versi kalau dia Kemenaker ya, sertifikasi Kemenaker. Ada juga BNSP. Ada juga internal atau dalam asosiasi konstruksi atau apa nah sini mungkin ada lembaga atau untuk mensertifikasi skill dan kemampuannya. Regulasinya tadi yang kita bahas ada di Permen 180 SKB Kemenaker dan PUU tadi ada yang terbaru adalah 10/2021 ya Pak ya. Dan yang ini sesuai dengan SNI 1955-1990, SNI 03-36-31-1994 regulasinya. Di dalam pemilihan materi versi BNSP atau migas. Oke, di sini kita ada informasi tentang BNSP dan migas. Kemenaker 54 tahun 2015 tentang SKKNI, pemasangan peranca dan cetakan beton. Kemenaker Trans nomor 211 tahun 2008 SKKNI sektor migas sub bidang scaffolding. Kualifikasi berjenjang. Ada kualifikasi berjenjang pembantu operator, operatornya sendiri, perancang, dan pengawas. Kualifikasi tentu ada operator. Jadi okupansi dari skill yang mau diambil sertifikasinya Pak. Apakah dia berproses sebagai operator maintenance-nya atau repair-nya atau teknisi kuisinya. Itu beda jabatan, beda juga materi dan sertifikasi yang diambil. Juga purchasing memilih kaidah K3
selektif. Inspeksi sebelum material dikirim, itu pemilihan material, dan juga periksa sertifikat pengujian material. Siapa yang memeriksa, yang berwenang, lihat sertifikasinya, regulasinya. Proses instalasinya memahami jenis dan tipe, memahami bagian dan pemasangannya, mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam instalasi. Ini adalah keterlibatan struktur flow untuk konstruksi. Kompetensi tenaga perancah. Yang tadi disebut teknik si K3 perancah diatur dalam Kepdirjen PPK nomor 20 tahun 2004. Personil yang berkompeten dan bersertifikat dalam melakukan instalasi perancah sesuai dengan rencana atau disebut drawing, pemasangan perancah yang memenuhi standar atau peraturan berlaku. Itu untuk teknisi, sedangkan supervisi dia berfungsi untuk merencanakan dan mendesain perancah sesuai dengan PPK 74 2013, memonitoring, memeriksa, menguji, dan memberikan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja perancah dengan aman, selamat, dan sehat, mengawasi pemasangan, pembongkaran, dan penggunaan perancah sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, dan menerapkan prinsip K3 dalam melaksanakan tugasnya. Jadi untuk regulasi perancah ini hukumnya sangat kuat terjadinya kesalahan, kecelakaan, dan kerugian. Jenis dan tipe perancah berdasarkan standar AS, JIS, dan BS ASTM. Mohon izin, mungkin Bapak Ibu yang sudah secara profesi tahu arti dari semua ini, aturan ini. Jenis scaffolding ada dua, jadi ada jenis scaffolding, ada tipe scaffolding. Jenis scaffolding itu ada bagian atau beda perancah menurut material yang digunakan. Karakteristik pemasangan perancah ini udah sebagian spesialisnya. Karena ini regulasi sebagai informasi saja, saya tidak akan mendalam sekali dengan kategori jenis atau bahan-bahannya atau tipenya. Tipe scaffolding secara umum atau disebut juga adalah pembagian atau pembeda perancah menurut fungsi, teknik membangun, dan model perancah. Oke, untuk materinya izin nanti mungkin di-share tadi sesuai dengan Mbak Faradila sampaikan bahwa ini akan diberikan nanti dan rekamannya juga akan di-share. Jenis dan tipe scaffolding itu kita lihat dengan jenis tipe. Saya ambil dari beberapa referensi. Itu tube atau dan coupler scaffolding dengan jenis ini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Mohon izin, saya boleh bertanya siapakah yang di sini sebagai profesi perancah yang sudah bekerja atau sudah mengetahui atau menggunakan, mengoperasi atau merakit lah dibilang perancah scaffold. Ada di webinar ini, boleh saya dibantu Mbak Faradila? Kita berinteraksi pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di webinar Zoom ini. Boleh Bu, silakan. Bagi Bapak Ada Ibu, yang berprofesi di bagian konstruksi, bangunan, dan juga sebagai pengawas mungkin, pengguna dari perancah, atau sudah mengikuti materi sertifikasi K3 perancah, baik teknisi maupun supervisi perancah. Gini ya, kalau sudah berilmu kayak padi menunduk semuanya, saya bingung nih, bapak-bapaknya sudah serba tahu, ibu-ibunya serba tahu, jadi kita kurang berinteraksi nih. Mohon izin, saya tidak menggurui bapak ibu, tapi saya mau menginformasikan apa yang saya tahu dan diberikan kesempatan di webinar ini oleh tim Apeknas ya, Apeknas ya, kalau saya salah. Saya lanjut ya, jika ada yang mau respon bapak ibu, monggo dengan senang hati supaya kita berkomunikasi dua arah, tidak satu arah saja. Kita jenis tipe scaffolding berikutnya ada steel frame scaffolding seperti contoh terlampir mungkin yang sering ada juga. Kalau di bagian tadi perancah itu berada di, kalau saya lihat itu yang pertama adalah, boleh jawab saya yang pertama tadi siap apa jenis perancahnya Bapak Ibu?
Ada yang bisa respon, baik respon baik di unmute dulu atau di chat? Ya, benar. Mbak Sartika jenis tub. Itu seringnya dan saya lihat itu baik di offshore ya atau bagian pinggir laut. Yang sekarang ada proyek kalau Bapak Ibu tahu Batu Ampar, saya ambil yang di Batu Ampar ya. Saya coba di renungkan atau diingat-ingat di area daerahnya sekarang di mana yang masang peranca tub. Kalau yang di Batam itu saya lihat terakhir itu di Batu Ampar. Sedang lagi proyek itu kawasan Batu Ampar, baik itu McDermott dan sekitarnya. Ada industri yang di pelabuhan itu menggunakan tub, sedangkan steel frame ini biasanya di kota-kota atau di bangunan-bangunan di tengah kota. Berikutnya ada jenis peranca sistem fab- fabrication, penyambungan lagi modular scaffolding. Ini juga dia bahan stainless. Ada ukurannya, ada cara masangnya bagi nanti yang mau teknisi, mau spesialis, mau supervisi. Ini diberikan informasinya atau ilmunya kalau ikut dalam pelatihan trainingnya dan bersertifikasi. Jenis tipenya ini tadi, saya hanya memberikan contoh dan gambarnya. Ada jenis bambu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu secara tradisional, mungkin tipe perancahnya tower, ada peranca bergerak tadi beroda, ada peranca bergantung, ada peranca cantilever, peranca bulat, ada jenis G-scarf, dan juga ada peranca tiang tunggal. Nah, seperti ini contohnya. Dalam jenis ada material scaffoldingnya, ada tubular tadi, ada modular, ada frame, ada kayu bulat, ada kayu persegi, ya tadi ada jenis bambu, ya terbuat dari wood itu kayu bulat maupun kayu persegi. Itu biasanya bangunan rumah. Kalau kita rumah, ruko, itu biasanya jadi jenis peranca wood scarf. Informasi lagi untuk peralatan scaffolding atau peranca itu peralatan digunakan oleh seorang scaffolder itu ada yang namanya tanging scaffolding, tang merah dan hijau. Dan kunci scaffolding itu atau reches dan meteran. Kenapa bawa meteran mereka? Atau sebagai tenaga ahli atau sebagai praktisinya? Karena mengukur setiap pemasangannya, level meter atau water pass, mengukur kelurusannya, tang atau katut, ya, atau disebut pengait atau menguatkan, mengencangkan dengan menggunakan atau memperhatikan juga APD. Wajib menggunakan APD full, melindungi seluruh tubuh, anggota tubuh kita. Peralatan scaffolding peranca itu ada stiker atau labelnya. Ada oke warna hijau, ada peringatan caution, dan juga ada stop unsafe, berarti ada kondisi yang harus dilakukan tidak digunakan skafal atau daerah itu. Jadi seperti standar warna pada umumnya hijau, kuning, dan merah. Skaftang harus dibuat dari bahan yang tahan air sehingga informasi yang jadi stiker ini yang tahan air, yang jadi tidak gampang sobek atau meleleh. Jadi dia informasi yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan tahan lama, tidak sering digonta-ganti adalah stiker atau apa yang saya bilang lagi ini. Kita biasa sampaikan adalah label ya, name tag daripada setiap scaffoldingnya. Kecelakaan scaffolding, kita masuk ke jenis-jenis kecelakaannya, yaitu tumbang atau failure. Ada kecelakaan atau kegagalan struktur. Kita coba kita lihat, kita zoom. Ini terlalu crowded atau terlalu complicated proses perancangnya sehingga dia rubuh atau tumbang. Perancang yang diakibatkan karena ketidakstabilan perancang. Ambruk, kolaps itu adalah kecelakaan atau robohnya struktur peranca yang diakibatkan kelebihan beban dan atau kesalahan desain struktur peranca. Ini kalau udah bangunan tinggi. Contohnya, contoh-contoh kecelakaan, potensi bahaya. Ini mungkin Bapak Ibu boleh berkomentar dengan saya.
izin boleh memperhatikan apa yang salah dan apa yang bisa Bapak Ibu komentari dari gambar gambar pelaksanaan dengan menggunakan alat bantu perancang. Terkhususnya ada orangnya, terkhususnya ini dia listrik, dia tangga, terus ini bangunannya. Apakah ini sudah sesuai dengan K3 kah? Si Bapak ini terkhusus, saya akan zoom. Boleh merespon apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh gambar yang di layar screen? Apakah sudah benar pelaksanaan pekerjaan Bapak tersebut yang digambar? Boleh ada yang merespon saya, Bapak Ibu? Tidak benar. Makasih Mbak Put. Kenapa Mbak Put? Boleh dikomentari lagi? Bapak yang pakai helm orange itu berdiri bukan di tempat yang semestinya, Bu. Sangat berbahaya. Berdiri di benda yang tajam ya Mbak ya, sangat berbahaya. Ya, ada masukan. Terima kasih Mbak Putu untuk informasinya. Ada masukan dari Pak Robi, jenis kapolri berbahan metal yang lebih praktis pada area tanah yang tidak rata atau miring. Ini saran apa informasi Pak? Informasi ya Pak Robi. Pak Riswanto menyatakan ada informasi di Batam saya lihat ada beberapa bangunan tinggi yang mangkrak atau bangunan di atas laut yang mangkrak atau pulau manis. Iya, Fantasi Island. Apakah ada konsep ketiga konstruksi bangunan mangkrak? Nah, itu nanti masuk ke dalam poin lebih advance lagi, Pak. Pastinya ada. Pasti masuk ke dalam eh, apa aturan hukumnya. Misal bangunan mangkrak di Simpang Baloi secara ketiga punya risiko tinggi karena bangunan tinggi. Iya, kalau dia nanti menang tender atau apa itu harus diperiksa, Pak. Dan orang-orangnya harus yang memang kompeten dalam hal baju hijau berdiri kemiringan tanpa pagar tepi pengaman. Iya, benar Pak. Menemukan kesalahan di baju hijau. Terima kasih Pak Sarifudin. Tanpa pengaman dia bawa barang, dia tergelincir, tidak ada wire roof ya atau tali pengaman untuk dia dikaitkan, untuk dia karena sudah ketinggiannya cukup jauh ya ke dasar eh, tanah atau bilang dudukan yang rata. Jadi jika dia jatuh berisiko tinggi. Ada yang bisa menginformasikan Bapak ini kerjanya bagaimana? Sudah aman? Pegang kabel-kabel tidak pakai safety glove atau hand glove sarung anti listrik. Pak Sangat tidak Robi, aman tuh, tidak aman ya karena Pak. berbahaya sekali, bisa kesetrum, Benar Pak, bisa sangat tidak kesetrum, aman. sangat tidak Ya, aman. Dan juga nih masih masyarakat kita masih melakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia aware, makanya kita ada awareness itu K3 atau awareness apapun peraturan. Karena kita kurang peduli atau kurang campaign tadi peduli dan kena dengan K3 itu adalah ada kesadaran, ada informasi, diulang-ulang informasinya, diulang briefing, makanya sebelum bekerja ada briefing, ada safety induction. Ini boleh respon tindakan-tindakan yang tidak amannya cukup menggelikan kita melihatnya, tapi ini aman nggak Bapak Ibu? Ada 4 contoh gambar. Sangat membahayakan itu. sangat Iya, membahayakan dan sangat tidak aman. ini selesai nggak pekerjaan seperti ini, Pak? Oh, tidak akan selesai nih. Berbahaya ini. Malah ini menambah masalah baru. Menambah masalah baru ya, bukan menyelesaikan pekerjaan, tapi menambah masalah Iya, baru Bapak ini. yang Jadi pasti nanti bisa pekerjaannya itu terluka. tambah sakit, terluka. Iya, beliaunya Kalaupun terluka, juga kalaupun material itu BPJS-nya rusak tidak nanti. bakalan tidak mau bertanggung memenuhi jawab. standar K3-nya. Benar Kalaupun sekali, terjadi benar. kecelakaan kerja itu ya BPJS-nya tidak bakalan mau bertanggung jawab kalau prosedurnya disalah, Benar, Pak. menyalahi Jadi kan daripada kontrak eh, ketiganya.
Betul, Bapak. Jadi kadang SOP kesadaran K3 manusianya. harus dijalankan ini, Bu. Benar, Pak. Makanya ada awareness K3 ini ya, Pak ya. Tidak menggurui, mohon izin kita sharing realita hidup. Kadang kalau udah realita dibilang agak sulit nih untuk memperbaikinya. Tapi mulai dari kita lah, kesadaran kita dimanapun bisa mengingat Terkadang hati-hati begini, Bu. atau stop. Gimana Terkadang Pak Tohani? Mm-mm. terkadang hanya memikirkan perut tanpa melihat eh, sisi keamanan kita di situ. Betul, 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 benar sekali, Pak. Pokoknya asal cepat, selesai gitu ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri pun melakukan seperti itu. Pokoknya cepat, simple, tapi tidak melihat kenyamanan, keselamatannya. Ini juga, apa ini dudukannya manusia sendiri? Kalau ini konten nampaknya nih Bu. Konten ini ya Pak ya? Iya, nah, tukangnya nggak ada, cuma ini aja. Mana baju Gitu ya Pak? bagus-bagus semua tuh. Kalau ini Pak, gimana ini Pak? Aman nggak ini Pak? Ini anjing mumpung kalau ada ekstranya lewat. Siapa yang lewat ini? Pakai alat berat Ekstranya ya jadi Pak? lewat, Jadi jadi kan, anjing mumpung ini. iya dia pasang ya. Makanya orang mau cari praktik hemat, tapi tidak selamat kalau dibilangnya Pak ya. Iya. Orang-orang yang tidak mau ini juga ini mengecat ya bangunan. Eh, ada kata malas kalau saya bilang ya. Pindah ke posisi ini dua kakinya. Kalau bergerak perancangnya gimana? Hancur. Hancur lah Bapak ini ya, celaka, cacat jadinya nanti, berisiko tinggi. Makanya potensi-potensi saat bekerja di bagian perancang. Itu faktor manusianya di sini. Sebenarnya Kecelakaan yang sering terjadi. Gimana Pak? sebenarnya mindset, kembali kepada mindset si pekerja itu. Betul, betul Pak. Betul, benar sekali. Kembali lagi kepada kesadaran masing-masing orang. Kalau dia sudah peduli dan sadar tentang K3, pasti itu tidak akan terjadi. Ini beberapa permasalahan dari yang pernah terjadi yang dirangkum kecelakaan kerja penyakit PAK ada ini ya yang masih tinggi cenderung meningkat yang baik di pertambangan, konstruksi ada bom kebakaran, cacat itu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja berdampak pada kerugian ekonomi, sumber daya manusianya juga berkurang atau ada properti perusahaan atau tempat kerja lingkungan kerja yang rusak atau rugi sumber daya lainnya. Pengawasan penegakan hukum dan kepatuhan penerapan norma K3 belum dioptimal. Jadi permasalahan K3 itu ada terjadi kecelakaan, ada pengawasan yang juga kurang, K3 belum sepenuhnya menjadi kebutuhan atau belum menjadi budaya. Ini dia, kultur di semua perusahaan, instansi atau lembaga. Jadi kalau sudah buat budaya, pasti itu campaigns atau slogan banner, apalagi kita bilangnya, label-label K3 itu pasti peduli. Seperti ini, siapa pernah masuk kawasan industri Caterpillar atau di kawasan yang cukup jauh dari pintu masuk ke parkiran ke area kerja, pasti maksimal kecepatan maksimalnya untuk bergerak ke berkendara itu adalah 25. Kalau yang di Caterpillar itu 20 kilometer per jam. Kebisingan, nilai ambang batas untuk kebisingan rata-rata yang normal sesuai standar peraturan perundangan itu 85 desibel. Ini contoh-contoh kondisi situasi berbahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, yaitu mesin drilling ya kalau kita bilang berputar, dia hati-hati terus ketimpa itu di store, ya di store ya pergudangan terlalu melebihi maksimal penumpukan barang. Akibat tempat kerja yang kotor, lantai licin, bahwa dia forklift jatuh, licin terpleset. Ini di bangunan konstruksi. Saat menyambung kabel, ada terjadi strum, korslet atau cedera pada manusianya. Ini forklift, nubruk, baik dia melewati landasan, berdiri di belakang pagar, pintu terdorong, mesin yang sedang hidup, dan panas berlebihan. Ini juga, ini bagian pabrikasi paper, gulungan kertas, cara operasi yang salah, terlalu tinggi atau bagaimana dia mengangkat daripada gulungan, sehingga ada yang jatuh.
salah bungkus rolnya dan karyawan berdiri dekat rol. Kedua, kendaraan berjalan sangat kencang. Di sini kecelakaan jalan raya, truk kurang disiplin, baju tidak dimasukkan sehingga terjepit. Ini perhatikan pengawas K3 juga harus melihat. Norma keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan. Ada aspek K3 konstruksi di Permenaker 174 tahun 1986. Itu ada tata letak dan jarak aman, penggalian dan pembebasan lahan, itu untuk konstruksi, pengangkutan dan transportasinya juga diperhatikan, pesawat angkat dan angkutnya apa, dan di mana pengelasannya, jika ada itu di dalam konstruksi pengelasan, peranca dan pengaman yang di ketinggian, jika konstruksinya menggunakan alat peranca, alat keselamatan kerjanya, APD-nya apa saja yang harus wajib digunakan, pengelolaan bahan bahaya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pengelolaan limbahnya. Jadi di bagian konstruksi bangunan ada norma K3 yang wajib diperhatikan dan aspek konstruksi yang dijalankan, dilaksanakan oleh pengusaha, pekerja dan juga eh, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Izin, materi kita sudah selesai. Mohon maaf jika ini sebagai narasi atau informasi tidak akan mendalam tentang ilmu konstruksinya. Itu pasti ke spesialis dan praktisi ahlinya. Saya sebagai tenaga ahli di bidang K3 umum atau di bagian lingkungan kerja memberikan informasi konstruksi ini sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak menciptakan informasi-informasi yang baru. Mungkin kita ada waktu atau apa Mbak Fadila untuk izin mau nanya. Oke, kita ada tanya jawab untuk kita bisa ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Aman tidak bisa ditemukan di proyek-proyek rumahan, tidak ada pelindung pada pelaku. Oke. Ada Pak Sofian ini ya Pak ya. Izin Bu mau tanya gimana cara atau teknis untuk memberikan motivasi kepada pekerja yang tidak mau memakai safety demi keselamatan kerja. Kita pernah lihat bahwa kebanyakan pekerja tidak mau memakai safety dalam keselamatan dengan alasan merasa sulit atau sudah kebiasaan tanpa ada safety keselamatan. Makanya kita ada sosialisasi Pak, ada briefing, ada induction. Jadi kita inductionkan, kita kasih aturannya. Kalau aturan itu pasti ada sanksinya. Dikasih punishment Pak, supaya punishmentnya itu peraturan itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kadang manusia ini kalau nggak dikasih punishment, ya nggak jalan regulasinya Pak, nggak jalan aturan itu Pak. Kasih ininya sanksinya Pak. Jadi setiap sudah disosialisasikan, sudah difasilitasi APD-nya, tapi tidak dijalankan, diberikan sanksi Pak. Supaya yang lainnya ada efek jerah. Cukup dia aja yang bandel, yang lainnya, atau cukup dia aja yang tidak mau, yang lainnya harus menerapkan, melakukan. Begitu Pak Sofian. Semoga membantu Pak pertanyaannya. Ada yang lain? Suara saya cukup masih jelas Bapak Ibu? Jelas. Cukup ya Pak. Terima kasih Pak Tohani. Pak Muhammad Fauzi Araha masih jelas kedengaran Pak? Masih Bu. Oke siap Pak. Ada pertanyaan atau yang lain? Waktu kita sampai jam berapa Mbak? 12.30 boleh kita sudahin atau sebelum jam 12 ya Mbak ya? Jam 11.30 Bu. Oke, Bu, 11.30 saya ada. mau sharing Bu. Boleh Pak, monggo. Mari kita sharing Pak. Di sini Bu, Pak, mari Bu, Pak. saya mau Boleh Pak. tanya ini. Kalau dalam konstruksi ini kan ada 3 tahapan ini. Ada tahapan perancangan, tahapan pelaksanaan atau pembangunan, dan tahapan pengawasan. Itu dalam Iya pekerjaan Pak. konstruksi. Jadi yang Ibu tahu Bu, kalau dari segi administrasi dalam hal K3 konstruksi ini, apa aja tahapan administrasi yang dilaksanakan oleh ahli K3 konstruksi pada tahap perancangan, baru pada tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Itu yang Ibu tahu apa aja tuh Bu? Administrasi yang disiapkan. Pasti Pak ada Ibu itu dokumen aja. ya. Checklist ya Pak ya intinya. Di administrasi itu dia checklist Pak sesuai regulasi bahan apa, material apa yang akan digunakan. Seperti tadi tahap peraturannya, Bapak itu menggunakan material apa di dalam konstruksi itu. Jadi informasi-informasi dokumen SOP
Kalau dibilang ada K3-nya Job Safety Analysis-nya, JSA-nya, Pak. Jadi harus checklist atau mengurutkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sudah punya SOP nggak dalam proses kerjanya? Itu administrasinya. Jadi semua kerja harus ada SOP-nya, Pak. Jadi tahu kita standar administrasi apa, nanti lanjut ke siapa. Jadi ada prosedural, sebagai administrasi dia punya SOP, punya safety induction, punya checklist, panduan-panduan untuk melakukan kegiatan yang ada di konstruksi tersebut. Jadi tahap dari sebelum melaksanakan dia ada administrasi itu tadi, mungkin juga administrasi adalah SDM, kontrak tenaga kerjanya, legalitas agreement, berapa lama proyek itu harus selesai, misalnya itu by project, kontraktor yang melakukannya, berapa kontraktor, provider atau apa kita bilang lembaga kontraktor yang terlibat berapa orang. Jadi dokumen-dokumennya harus tertata dengan rapi, Pak. Ada PIC adminnya. Kan admin ya Pak, dibilangnya administrasi ya Pak. Tadi yang dipersiapkan, semoga ini bermanfaat Pak atau tersampaikan. Dan yang lain-lainnya mungkin lebih detail lagi, bisa dirincikan lebih dalam lagi. Tapi setiap kita bekerja dimanapun harus ada SOP-nya Pak. Oke, mau bertanya Ibu? Boleh Pak, silakan. Ya, saya pernah ini mau bekerja di bidang instalasi listrik, Bu. Kadang Iya Pak. keterkaitan dengan K3, tapi kadang bentrok dalam artian tidak sinkron antara orang sipil dengan teknik engineering di listriknya gitu. Kadang ada yang mau buru-buru, ada yang mau cepat, jadi apa namanya, paling saling mendahului gitu. Jadi untuk bekerja sama itu kan kadang-kadang K3-nya kurang diperhatikan. Nah, bagaimana cara untuk istilahnya mindset itu di dalam pekerjaan itu bisa sejalan dan waktu target sesuai dengan rencana gitu. Kadang-kadang itu yang menimbulkan kecelakaan kerja di setiap kerjaan kalau karena tidak sinkron antara sipil dan engineering listriknya gitu. Nah, di situ. Itu yang harus diperhatikan apanya saja itu, Bro. Terima kasih, Bu. Izin Pak Tohani, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memberikan saran adalah tim leadernya, pemangku kepentingan penanggung jawab PIC-nya harus sinkron dulu. Mempunyai regulasi tadi SOP. Kalau sudah ada SOP, regulasi dan peraturannya, pakai pasalnya, pakai peraturannya, pakai yang tertulis, pasti sinkron Pak. Karena ada skala prioritas, akibat, sebab dan penyebab, akibat dan sumbernya, kalau dibilang Pak. Jadi kalau sudah tahu itu tidak sinkron antara engineering dengan teknis, kita kan telusuri, pasti ada ego masing-masing. Semuanya mau serba aman ya, engineering mau aman sendiri, bagian teknik juga mau sendiri. Ego itu bisa kita lihat dari makanya ada namanya pelatihan, pembinaan, apalagi sharing knowledge. Oh, Bapak ini perlu dikasih peningkatan kompetensi, misal gitu, Pak. Jadi ada pelatihan kompetensi bagi para pimpinan dulu, sehingga terbudaya atau tersalurkan kepada para pelaksana. Jadi kadang itu nggak menjadi contoh adalah pimpinannya, Pak. Keegoisan itu biasanya masing-masing para PIC. Udah punya jabatan, udah punya di struktural, udah ada, saya level manager. Memang level manager itu egonya tinggi. Tapi kalau sudah bermain dengan regulasi, bermain aja Pak berregulasi. Mati semua ego kita. Nggak usah kalau kita bilang ya Pak ya. Jadi orang mau ikutin kepintarannya, kalau sudah melanggar peraturan perundangan, selesai semua gitu. Jadi kalau sudah tidak unsafe, baik itu tentang keadaan kondisinya unsafe action dan unsafe condition. Nah, jadi kondisi dan kegiatannya sudah tidak aman, jangan diteruskan. Walaupun nanti semuanya jadi ada yang dirugikan. Jadi efek dominonya harus diberitahu, Pak. Ada Intinya, simulasi. intinya pada penekanan pada ego masing-masing ini ya. Iya, makanya ada kompetensi, peningkatan kompetensi, ada pembinaan. Ada diberikan pelatihan pada level-level tertentu jika memang itu perlu dibina gitu Pak ya. Jadi kategori kita kan ada dua kategori ya Pak ya. Ada pembinaan, ada yang dibinasakan. Tapi saya nggak agak tabu yang dibinasakan. Kita bina aja. Diberikan pembinaan supaya semuanya safe gitu ya Pak ya, aman sesuai regulasi. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Makasih Pak. Semoga lancar ya Pak, supaya tidak ada yang keras kepala ya. Oh, betul, Dikasih betul. pelatihan webinar atau apalah diberikan
informasi-informasi yang bermanfaat. Semua terbuka. Oke. Kita kalau dapat informasi, kalau kita sudah dikasih tahu bahasanya, orang karena nggak tahu kadang, nggak tahu, lupa, diingatkan. Ini loh, sama-sama kita itu teamwork gitu ya kan Pak, saling berkaitan. Ada yang lain lagi? Terima kasih Pak Tohani. Pak Rudin ada, Pak Rudin Samal ada pertanyaan Pak. Mas Hendra Ermawan senyumnya manis sekali. Tunduk ya. Ya, kita harus sehat loh. K3 dibilang. K3 ini sangat mulia loh ceritanya. Jadi mau apapun bidang kita, keselamatan kesehatan kerja itu sangat diperhatikan prioritas utama. Ada chat lagi nih, izin bertanya Pak Dedi. Izin bertanya Bu, berapa ketinggian yang sudah wajib menggunakan scaffolding? Syarat untuk penghancuran bagian lama. Ini Pak izin, kalau ini saya harus mencari lagi regulasi dan kita masuk ke materi scaffolding. Jadi ini udah berbayar dan yang lainnya. Mungkin nanti Mbak Faradila bisa bantu atau share ya Mbak ya di peraturan perundangannya. Kalau ini nanti harus saya cari lagi Pak Dedi. Ini udah advance kita Pak Dedi, udah ganti materi kita nanti bukan awareness lagi, tapi udah spesialisnya, udah teknisi atau supervisinya. Apabila anggaran untuk APD dan pembuatan apa ini rambu-rambu keselamatan sudah habis, bagaimana solusinya Bu? Oh, anggarannya sudah habis ya Pak ya. Ya, diajukan lagi, dinaikkan lagi anggarannya Pak. Minta lagi manajemen buat anggaran baru. Pasti setiap kita ada margin error lah untuk menambah anggaran. Pak Sarifudin, monggo Pak. Saya raise hand. Iya Pak, gimana Pak? Ya, kedengaran ya Bu Novita? Kedengaran Pak, izin Ya, silakan. i- iya izin Bu, mohon Iya, pencerahan ini. Yang pertama mengenai SDM K3 ya. iya Itu kan Pak. tadi ada bagian dari SDM K3 itu ada Iya benar. dokter ya Bu. Nah, Iya betul. apakah dokter ini boleh dikerjasamakan dengan misalnya sekitar proyek ada rumah sakit misalnya? Nah, apakah dokternya ini boleh dikerjasamakan atau memang harus ada dokter yang stay di lokasi begitu, Bu? Jika misalnya memenuhi kriteria bahwa harus ada dokter. Kemudian yang kedua, di penyusunan dokumen K3 itu kan ada eh, ada ISO, kemudian ada yang Kemenaker, Bu. Iya, Nah, sebenarnya apa namanya? Sebenarnya isinya hampir sama ya, cuman kan iya benar. ada berapa perbedaan kriteria di dalamnya, tapi intinya sama. Nah, penerapannya itu untuk ISO untuk apa, kemudian di Kemenaker apa, atau dia pilih salah satunya aja, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Sarifudin. Saya coba jawab yang dokter K3. Itu dalam peraturan perundangan biasanya disarankan jika perusahaan itu mampu membuat klinik atau sekitar, makanya setiap perusahaan maupun itu perusahaan skala besar atau sudah mampu ada klinik atau tidak mampu ada klinik atau dokter yang standby, perhatikan jarak rumah sakit atau paramedis tempat kesehatan tidak jauh untuk pertolongan pertama. Makanya setiap perusahaan itu wajib ada training P2K3 dan P3K. Jadi perusahaan itu wajib memberikan sosialisasi training bagi karyawan minimal kalau 100 dia wajib satu P3K-nya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi itu untuk membantu tidak harus dokter yang standby. Jadi ada dibilang hipercare, paramedik-paramedik yang ada, yang sudah profesi atau ilmu keperawatannya ada, itu bisa juga dilibatkan sebagai karyawan. Itu membantu manajemen dan juga orang K3 atau perusahaan. Jadi kalau dibilang membangun klinik, juga membuat dokter khusus di
perusahaan itu cukup besar operasionalnya. Itu bagi skala perusahaan kalau udah karyawannya 1.000. Kalau karyawannya 1.000 rata-rata yang saya tahu seluruh Indonesia yang saya sudah ikuti pelatihan dan training, maksudnya mereka ambil training dari kita, dan juga saya juga di dulunya juga di perusahaan manufacturing berskala 7.500 itu ada kliniknya Pak. Spesial dokternya ada perawatnya juga wajib. Jadi lihat kapasitas kemampuan risiko tingkat tingginya di perusahaan itu apakah perlu dokter atau cukup hanya klinik atau paramedis atau sekitar lingkungan perusahaan itu tidak jauh dari rumah sakit, klinik atau apapun. Itu saran untuk tidak diwajibkan ada dokter yang ada di perusahaan. Sedangkan tentang ISO dengan SMK 3 atau tentang K3 itu sama, cuman standar internasional dan standar nasional. Tergantung setiap style kalau kita bilang, gaya masing-masing pengusaha. Saya mau stylenya gaya internasional, silakan standar ISO yang disampaikan. Tapi regulasinya sama, sama dengan dibilang ISO 45001 itu tentang K3 sama dengan SMK 3, misal gitu. Jadi klausanya hampir sama. Ada internal auditnya, ada eksternal auditnya, ada klausa-klausanya, ada findingnya, dan ada ini ada namanya perbaikannya, continuous improvementnya. Endingnya adalah sama Pak, sama-sama ada perbaikan, monitoring dan eh, tindakan yang berkelanjutan. Itu perbaikan tindakan yang berkelanjutan. Jadi tergantung style masing-masing Pak. Oh, walaupun dia perusahaan swasta, perusahaan kecil, tapi dia standar ISO, misal gitu kan. Oh, dia perusahaan besar, skala internasional. Dia menggunakan ISO SMK 3, sertifikasi SMK 3, sertifikasi juga ISO, tidak apa-apa. Dan mereka juga mampu untuk memberikan operasionalnya, anggarannya. Gitu, Pak. Semoga terjawab ya, Pak. ISO itu tergantung style masing-masing perusahaan. Jadi terserah perusahaannya, mampunya, modalnya, atau anggarannya itu kemana. Ambil sertifikasi ISO kah atau SMK 3. Gitu Pak Sarifudin. Mohon izin, Mbak Iya, Faradila. izin Bu. Iya, Pak Sarifudin. Masih Pak Sarifudin? Iya, dari Gimana Pak? penjelasannya Ibu tadi kan itu kan pilihan ya Bu ya. Iya, benar Pak. Nah, ini saya mengajak ini teman-teman di APEKNAS ini menjadi tantangan ini. Bagaimana menyuarakan ini? Karena kan begini, eh, kita pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengurus SBU itu wajib itu persyaratannya adalah sertifikat SMK Tiga. Kemenaker gitu. Tidak SMK 3, diterima itu iya. Bu kalau ISO. Padahal menurut Oke. menurut tadi Ibu, ISO itu kan Mm-mm. taraf internasional gitu. Iya, Nah, iya, ini mungkin teman-teman APEKNAS ini mungkin bagaimana bisa menyuarakan ini bahwa eh, boleh menggunakan SMK 3, boleh menggunakan ISO. Nah, itu aja Bu, makasih Bu. iya, baik Pak. Tapi kalau sudah memang menyarankan SMK 3 Pak, mending NKRI lah Pak ya. Standar nasional dulu lah Pak. Nasional dulu daripada internasional. Karena kriterianya 166 kriteria untuk diaudit. Jadi lebih complicated. Jadi kalau dibilang kenapa bagian ini asosiasi apa tadi Pak Sarifudin ini? Bagian apa? Untuk menyuarakan Ini kan yang selenggarakan ini kan APEKNAS ya Bu ya. APEKNAS. 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 Nah, eh, teman-teman kan bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Iya, siap. Nah, untuk Oke, mengurus jasa konstruksi. SBU itu SBU. persyaratannya itu Bu gitu. Iya, namanya persyaratan, Pak. Kita nggak kompromi, Pak. Tapi balik lagi tadi ada pertimbangan, negosiasi, atau mediasi, monggo disampaikan. Tapi kalau SMK 3 sih saya bilang cukup bagus. Udah memenuhi semua kriteria yang di ISO. Gitu. Standar regulasi nasionalnya diambil itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanya atau ada yang mau kasih saran, sharing, informasi?
Mbak Faradila, mungkin waktu kita sudah Iya, berjalan, iya, Bu. waktu dan tempat kembali lagi ke Mbak Fardila, ada administrasi atau informasi yang lain? Baik. Terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Di mana boleh Bu untuk sebelum kita menutup webinar pada pagi ini, boleh dari Ibu Novita memberikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pada pagi ini. Terima kasih Mbak Faradila. Pastinya saya kasih penutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian, atas waktunya, atas kesetiaannya, mau mendengarkan, mau melihat sharing slide uh, pemaparan saya pada pagi siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bermanfaat dan juga lebih percaya diri dalam menjalankan keselamatan, kesehatan kerja di dunia masing-masing atau di profesinya masing-masing. Jika ada salah kata atau penyampaian atau kurang puas dengan penyampaiannya, mungkin ada keep kontak atau informasi bisa berkelanjutan nanti dengan Mbak Faradila, juga ada nomor kontak saya atau ada komunikasi lain, mohon nanti share materi akan saya share ke Mbak Faradila, nanti Mbak Faradila akan kirim ke Bapak Ibu semua. Selalu sehat Bapak Ibu, sukses dan utamakan keselamatan kerja atau keselamatan diri dimanapun berada. Dilancarkan usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Senang bisa bersama dengan beberapa waktu ini di webinar. Sekali lagi terima kasih buat waktunya tim Mbak Faradila dan Pak Fandi yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu. Novita. Terima kasih, sama-sama Bu. Sehat selalu. Uh, sebelum sebelum itu kami menginformasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Pada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe, dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirim ke dalam chat. Dan kami Apexas juga sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat di follow channel Apexnas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan regulasi update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Keluar, Mak.